Ibu bapak dan saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan yang sehat, baik dan berbahagia. Mari sebelum kita mulai bersama merayakan hari ini, kita hening sejenak dalam saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih untuk berbagai macam hal yang terjadi atas kehidupan kami. Kami merasakan senang ya Tuhan boleh menghadapi kehidupan pemberian Tuhan, merayakan iman kami, merayakan perjumpaan kami. Terlebih kami bersama rindu untuk belajar akan firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Engkau yang memampukan, Engkau yang menemani kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan, kami pelajari bersama dapat menjadi terang bagi kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pewarta sukacita di tengah berbagai macam kondisi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ke-14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari dalam diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita datang ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi,
rasanya bagaimana? Bingung, ameng-amengan, atau mungkin ragu. Engko neng kono kepiye? Engko neng kono ketemu sopo? Dulu ketika saya pergi ke GKJ Purbalingga pertama kali, saya merasakan seperti itu. Saya tidak tahu di GKJ Purbalingga ada apa. Saya tidak tahu di sana ada siapa. Saya bahkan belum punya kenalan pada waktu itu. Ada dua perumpamaan bagaimana perasaan kita ketika datang ke suatu tempat, tapi kita dikunjungi terlebih dahulu, terus kita diajak, ditemani, diantar menuju ke tempat yang menjadi tujuan. Jadi tidak hanya ditunjukkan tempatnya di sana, tapi kita juga ditemani dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Gambaran seperti itulah yang ada dalam teks itu. Murid-murid dalam perasaan yang gamang, bergumul, karena seolah-olah mereka mau berpisah dengan Yesus. Dan murid-murid tidak tahu besok tempatnya seperti apa. Seolah-olah sedih ketika sedang ditinggalkan. Ini menunjukkan relasi yang dekat antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus dekat dengan murid-muridnya, bahkan melebihi kedekatan-kedekatan yang tampak. Murid-muridnya merasakan bingung. Bahkan tadi ada percakapan antara Thomas dan Filipus. Mereka mengemukakan kebingungannya, kebimbangannya. Sesuk kepiye, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Memang tidak mudah ketika kita menghadapi hal yang belum pernah kita hadapi. Mungkin kehilangan. Siapa yang belum pernah merasakan kehilangan? Saya rasa kita semua pernah merasakan kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan harapan ketika kita hidup. Mari kita lihat bersama apa yang menjadi percakapan Yesus dengan murid-murid dalam Yohanes 14 ini. Yesus menekankan pentingnya percaya. Percaya dalam bahasa Yunani bukan hanya soal percaya saja, tapi menggunakan kata pisteuete. Percaya ini berarti hubungan iman yang mendalam, hubungan iman yang lebih dari sekedar percaya saja, tapi ada keberserahan, keyakinan mantap dengan apa yang sudah dipercayai. Jadi ini berbicara tentang relasi yang dekat, kepercayaan, percaya dalam bacaan kita. Teks bahasa Yunani menunjukkan pentingnya membangun hidup yang percaya. Percaya diucapkan oleh Yesus berkali-kali. Dalam menghadapi situasi yang berduka, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan banyak hal. Kata-kata Yesus ini menguatkan. Pisteuete. Percayalah. Tidak mudah memang buat kita percaya. Seringkali keraguan-keraguan kita harusnya tuh seperti ini, tapi kenapa tidak bisa? Ini yang bisa menjadi pergumulan dalam kehidupan kita.
ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, kesempatan yang kita impikan, disitulah kepercayaan kita diuji. Kepercayaan bukan tentang hal-hal yang tampak saja, tapi tentang bagaimana berjalan dengan iman. Bukan hanya sebagai ujian, tapi ini sebagai bentuk komitmen, konsistensi dalam kita berrelasi dengan Tuhan. Kepercayaan bisa saja meneguhkan langkah kita. Wong duwe Gusti Allah kok bingung. Kita punya Tuhan yang mempersiapkan segalanya untuk kita. Bahkan Dia nanti yang menjemput, menemani kita sampai pada tujuan. Tidak ngeweh-weh-luweh, tapi menemani. Sebagaimana murid-murid merasakan keraguan, kegamangannya ketika ditinggalkan oleh Yesus. Tentu saja kita juga merasakan demikian ketika kita ditinggalkan orang-orang yang terkasih, ketika kita ditinggalkan oleh kesempatan, ketika kita ditinggalkan oleh hal-hal yang menurut kita baik. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk percaya, untuk beriman meskipun di tengah pedihnya tragedi, untuk tetap melakukan upaya-upaya dalam kepercayaan kita. Percaya bukan berarti tutup mata dan tidak mau bertindak apa-apa. Percaya berarti berbuat dengan komitmen bahwa ini loh relasi yang saya perjuangkan dengan Tuhan, bahwa saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menemani langkah saya dalam menjalani hidup. Di bagian akhir kita tadi melihat bahwa upah bagi mereka yang percaya, namun bukan menjadi fokus kita pada upahnya, tapi pada relasi yang sudah kita bangun, kita hidupi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus percaya, dan kita menghidupi kepercayaan kita, karena percayalah, pistewete, Tuhan akan menemani kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bersama berdoa. Kami boleh bersama bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan, untuk pembelajaran yang boleh kami bersama lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan lewat obat-obatan, apa yang diupayakan lewat dokter, lewat kesabaran keluarga. Kiranya itu menjadi kesempatan, sekaligus itu menjadi cara untuk saudara kami mengupayakan kesehatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan akan pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang mampukan setiap perjumpaan yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang dialami, kiranya itu menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar. Kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk belajar dengan penuh semangat, sukacita, sehingga kesempatan belajar menjadi kesempatan yang menggembirakan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan untuk negara Indonesia. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk hidup sebagai bangsa dan negara yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami dalam masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam setiap dinamika kami, perjumpaan kami. Kami menjadi pelaku kasih di tengah keberagaman. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, relasi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menemani kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi hidup pemberian Tuhan. Tuhan, banyak hal yang menjadi doa dan permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau lebih mengetahui kami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan yang mencukupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.